Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi hari ini saudara. Doa saya bagi saudara semua yang mendengarkan renungan ini, bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik keadaannya, ya, penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Itulah doa saya untuk saudara di pagi hari ini. Kita bersyukur, kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan pagi ini. Tentu dengan berkat-berkat Tuhan yang baru saudara, yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa, memohon tuntunan Tuhan memimpin kita. Kita berdoa saudara. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan pagi ini yang telah menyertai hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini, tentu dengan berkat Tuhan yang baru juga hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kemurahan-Mu yang telah menyertai kami. Pimpin kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali bersyukur pagi ini karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bisa menikmati persekutuan ini. Dan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini, saya siapkan satu bagian ayat firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-6, ayat 48 saudara. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Demikian jauh pembacaan kita pagi ini. Tuhan membuka hati saudara untuk mengerti kebenaran ini pagi ini saudara. Topik renungan kita pagi ini adalah pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Yakinlah saudaraku bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong kehidupan kita. Mari kita terima kebenaran ini. Dikisahkan bahwa ketika sebuah helikopter jatuh di sebuah hutan belantara yang dingin, pada saat itu memang semua awak dari helikopter ini bisa selamat, tetapi dalam kondisi yang sangat memprihatinkan karena mereka semua sedang terluka parah. Siang yang begitu dingin, lalu berganti dengan malam juga yang jauh lebih dingin dan bisa seperti es yang bisa membukukan mereka. Namun sampai pada malam itu tidak seorang pun yang dapat menolong mereka dan tidak satu pun pertolongan yang bisa menyentuh mereka di hutan belantara itu. Satu-satunya yang mereka bisa lakukan adalah berdoa bersama pada saat itu. Mereka berdoa memohon supaya Tuhan melihat mereka, supaya Tuhan mengirimkan penyelamat, supaya mereka bisa diselamatkan, dievakuasi dari tempat yang sangat memprihatinkan itu. Dan sampai tengah malam mereka belum mendengarkan jawaban itu saudaraku. Mereka semua sudah semakin lemah. Mereka semua sudah tidak berdaya. Itu yang terjadi sampai tengah malam itu. Lalu saudaraku, tiba-tiba ya ketika mereka dalam keadaan seperti itu, sebuah helikopter penyelamat muncul dan lampu sorotnya menembus kegelapan malam itu, dan helikopter itu pun berhasil menemukan bangkai pesawat itu saudaraku. Dan juga helikopter itu juga berhasil mendarat dekat dengan pesawat itu dan juga bisa menyelamatkan seluruh awak yang sudah lemah dan tak berdaya itu pada tengah malam itu. Luar biasa. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan, karena melihat apa yang terjadi itu merupakan sebuah keajaiban yang sangat luar biasa, seorang dari awak pesawat yang sudah sangat lemah itu, dia bangkit semangatnya dan dia bertanya kepada tim penyelamat itu. Dia katakan, bagaimana caranya kalian bisa mengetahui posisi kami ada di sini? Dia katakan. Lalu saudaraku, dengan lembut salah satu dari penyelamat itu pun berkata, tentu dari sinyal, ya dari sinyal radar helikopter ini sendiri. Memang alat itu mati secara otomatis ketika pesawat ini jatuh. Yang kami lakukan itu hanyalah menangkap sinyal itu dan mengikutinya sampai pada saat ini ke tempat ini, sehingga kami dapat bertemu saudara di sini dengan selamat. Ya, akhirnya mereka semua bisa dievakuasi saudara dari tempat itu dan mereka bisa selamat tertolong semuanya. Luar biasa. Hanya dengan mengikuti ya sinyal dari radar itu, mereka tertuntun sampai kepada tempat itu dan semua korban bisa diselamatkan.
Saudaraku yang luar biasa, saudara, yang kita bisa lihat di sini, ini kisah yang kira dapat membantu kita memahami bahwa memang benar Tuhan tidak pernah terlambat menolong siapapun anak-anaknya. Dia akan datang selalu tepat pada waktunya, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, kalau kita baca teks dari pembacaan kita hari ini, murid-murid Yesus pun, saudaraku, pernah mengalami pengalaman yang sama. Ketika mereka digoncang oleh angin topan badai yang dahsyat di tengah lautan Galilea. Tengah malam itu mereka sungguh tidak ada harapan untuk bisa selamat. Sekalipun mereka orang yang sudah berpengalaman di Danau Galilea itu. Tetapi karena dahsyatnya angin sakal itu menerpa perahu mereka, mereka semua tergoncang. Mereka semua ketakutan. Mereka semua hampir putus asa. Dan yang mereka bisa lakukan adalah berseru dan berseru. Tetapi apalah arti seruan di tengah malam kalau kita berpikir seperti itu? Toh tidak ada orang bisa mendengar. Toh tidak ada orang bisa lihat mereka ada di sana. Semua orang tertidur pada tengah malam itu. Tetapi saya ingin meyakinkan saudara bahwa ketika semua orang tidak peduli dengan hidup saudara, ketika orang semua menutup mata untuk persoalan kehidupan saudara, berserulah kepada Tuhan. Karena masih ada Tuhan yang bisa kita andalkan. Tempat kita mengadu dalam segala situasi kehidupan yang kita hadapi. Sekalipun semua orang tidak bisa melihat kita. Sekalipun semua hidup saudara pun dengan kegelapan. Tetapi Tuhan bisa melihat. Karena dikatakan di sini ayat kita tadi, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Itu tengah malam, saudaraku. Dalam situasi betul-betul yang tidak ada harapan. Tetapi lihat, Yesus melihat bagaimana mereka susah mendayung. Dan Tuhan membawa, artinya Tuhan datang ke tempat itu oleh karena seruan mereka yang sampai ke telinga Tuhan. Sehingga Tuhan tergerak untuk menghampiri mereka, untuk menjawab pergumulan mereka, meneduhkan angin itu, menyelamatkan mereka dari kondisi itu. Luar biasa, saudaraku. Itu yang kita dapatkan dari kisah para murid, juga dari kisah yang kita dengarkan tadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara sedang mengalami hal yang sama. Saya tidak tahu seperti apa yang sedang saudara alami saat ini. Di mana mungkin semua seakan-akan gelap dalam kehidupan saudara. Semua seakan-akan tidak ada harapan. Ya, di mana semua orang tidak mau peduli ketika engkau dalam kesulitan. Ketika engkau dalam pergumulan yang berat itu. Semua seakan-akan dalam kegelapan. Semua orang tidak mau peduli, menutup mata terhadap persoalan saudara saat ini. Tidak dapat menolong, saudaraku. Tidak ada yang bisa mengulurkan tangan. Seakan-akan engkau sedang dalam keadaan yang tersesak dan hampir putus asa. Saya hanya ingin katakan kepada saudara, tentu saudara tidak bisa menolong saudara dalam keadaan itu juga. Apalagi orang lain. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itulah, mari dalam kondisi seperti itu, jangan berdiam diri. Datanglah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Yakinkan diri saudara bahwa masih ada Tuhan yang bisa melihat saudara. Bahwa masih ada Tuhan yang bisa bersedia mendengarkan seruan saudara. Dan masih ada Tuhan yang bisa menolong pergumulan saudara saat ini. Itu yang saya sampaikan kepada saudara. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, ketika saudara saat ini sedang dalam keadaan seperti itu. Dalam kesulitan, terperangkap, terluka, kesepian, kecil hati dan bahkan putus asa. Yakinlah saudaraku, bahwa Yesus melihat hidupmu dalam keadaan seperti itu. Yesus mengetahui kondisi hatimu yang seperti itu. Ingat saudaraku, tangis kesedihan kita, juga air mata kita yang kita curahkan karena beratnya beban hidup yang kita alami. Itu akan menjadi tanda atau sinyal yang bisa membawa Yesus segera menghampiri kehidupan saudara. Sehingga kalau engkau sedang berbeban berat, berserulah kepada Tuhan. Walaupun dalam kondisi tangis, mencurahkan air mata, biarkanlah air matamu itu menjadi sinyal yang bisa menggetarkan hati Tuhan, menarik Tuhan untuk bisa bersegera datang menolong kehidupan saudara. Asal engkau percaya Dia, asal engkau yakin Dia bisa menolong kehidupan saudara, Dia akan menyapa engkau. Dia akan datang menolongmu, membuktikan bahwa Dia Tuhan yang mengasihi engkau. Ya, itu penting bagi kita. Pada saat kita tidak dapat melakukan apa-apa, pada saat semua orang berdiam diri pun dan tidak bisa menolong kita,
Ketika kita meletakkan perkara kita kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Maka Dia akan menolong saudara, melepaskan, membebaskan, memberkati kehidupan saudara. Sehingga yang ada adalah kekaguman, keajaiban, mujizat terjadi dalam hidup kita. Dan itu akan mendatangkan sukacita, saudaraku. Itulah yang saya bagikan pada pagi hari ini. Mari, jangan berdiam diri dalam keluh kesahmu. Berseru kepada Tuhan. Jangan meratapi pergumulan yang kamu hadapi tanpa pengharapan. Tetapi kalau engkau meratap, biarlah ratapanmu menjadi doa yang sampai ke hadirat Tuhan, yang bisa menggerakkan hati Tuhan, menolong kehidupanmu saat ini. Itu yang saya sampaikan kepada saudara. Kiranya Tuhan menolong saudara dengan renungan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kemurahan kasih setia Tuhan yang telah menyapa kami dan juga memberkati kami pada pagi hari ini. Berkatilah setiap umat Tuhan dimanapun mendengarkan renungan ini, sehingga kami boleh tahu bahwa Tuhan mengasihi kami, peduli dan siap menolong kami dan tidak pernah terlambat. Tuhan berkati umat-Mu yang lemah, kuatkan mereka. Yang putus asa, Tuhan berikan mereka harapan. Yang tidak berdaya, Tuhan kuatkan. Yang berduka dihiburkan oleh Tuhan. Juga hamba doakan yang sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu, jamah mereka dan pulihkan, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga doakan anak-anak-Mu Tuhan yang sedang bergumul mencari pekerjaan di hari ini. Biarlah mereka boleh melihat campur tangan Tuhan menolong mereka. Yang mengharapkan jodoh diberkati oleh Tuhan. Juga yang sedang mengharapkan keturunan. Tuhan Yesus yang baik, tolong mereka Tuhan. Berkati bibit dan buah kandungan mereka. Sehingga pergumulan mereka boleh dijawab. Ditolong Tuhan, mereka boleh bersuka cita dan bersyukur. Hamba juga doakan anak Tuhan yang sedang... Anak-anak kami Tuhan yang sedang menghadapi pergumulan pendidikan mereka di masa pandemik ini. Tuhan tetap menuntun mereka dan memberikan mereka semangat belajar yang baik. Hamba juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang pagi ini mereka bersuka cita karena mereka berulang tahun hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa memimpin mereka, memenuhkan sukacita mereka. Dan juga Tuhan sendiri mengajari mereka untuk bersyukur karena itu anugerah Tuhan bagi hidup mereka hari ini. Ada begitu banyak umat-Mu pagi ini yang sedang bergumul dalam hidup ini. Oleh karena beratnya beban hidup yang mereka pikul. Oleh karena sulitnya kehidupan yang mereka hadapi. Mereka sedang terbelenggu oleh kuasa setan dan kuasa kegelapan. Tuhan Yesus yang baik, ketika mereka mendengarkan renungan doa ini, biarlah hati mereka terbuka untuk berseru kepada Tuhan. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, jamah mereka, pulihkan, dan juga berkati hidup mereka semuanya saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi di hari ini, saya hanya mau berkata, tetap semangat saudaraku, dan jadi kuat dalam Tuhan, bersuka cita senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang kami sisipkan di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara di dalam doa. Itu komitmen kami. Kalau saudara mengharapkan bahwa renungan ini selalu ada di hadapan saudara setiap hari, mari dukung kami saudara dalam pengembangan pelayanan ini dengan selalu mau membagikan renungan ini kepada sebanyak mungkin orang lain. Sehingga semakin banyak orang bisa menonton saudara. Itu menjadi penyemangat bagi kami untuk tetap setia melakukan pelayanan ini. Berikan komentar yang baik di link YouTube kami. Like juga subscribe sebagai bentuk dukungan saudara. Khususnya bagi saudara belum melakukannya. Itulah harapan kami. Tuhan kiranya memberkati saudara dengan semuanya itu. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, pendeta di GKP Jemaat Khusus Persa Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain tentunya. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Shalom.